Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Kita kembali lagi berjumpa dengan channel ini yang akan selalu konsisten memberikan informasi terkini dan juga updatean terbaru sirkuit Mandalika, mulai dari kondisi dan apa saja proses dan tahapan pengerjaan yang saat ini dilakukan. Kita akan semua liput dan bahas bersama teman-teman ya. Ini merupakan updatean terbaru lagi di tanggal 25 Desember 2023. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah, di sini kita sudah berada di area dalamnya sirkuit Mandalika ya, tepatnya di area Service Road Inner atau Service Road sebelah kanannya sirkuit Mandalika, dan juga kita melihat kondisi dari area rumput setelah dilakukan pemotongan beberapa hari yang lalu sehingga saat ini sudah terlihat seperti ini ya. Dari area rumput sirkuit Mandalika maupun kawasan Mandalika yang kita ketahui sudah memasuki musim penghujan ya beberapa minggu yang lalu. Dan sekarang ini setelah sering dihajar atau diguyur hujan, jadi untuk area rumput, tumbuhan, tanaman yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika kelihatan subur dan menghijau asri sekali. Dan tentunya perawatan terus dilakukan seperti pemotongan rumput supaya rapi dan pembersihan semak-semak belukar jika ada di pagar pembatas sirkuit Mandalika, dan serta area-area yang lain yang terdapat ada semak-semak belukar dibasmi atau dibersihkan. Dan juga pembersihan area sirkuit Mandalika serta tribun, pedok semuanya ya dilakukan pembersihan. Dan pastinya pada saat ini di musim penghujan ya, terus dilakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya biar nanti kelihatan hijau dan asri untuk sirkuit kebanggaan Indonesia ini yang akan kembali lagi menggelar MotoGP di bulan September 2024. Oke, dan di sini kita sudah berada di lintasan lurusnya dan kita lihat acara apa saja yang saat ini sedang diselenggarakan. Jadi ini merupakan event rutin yang mana teman-teman pasti sudah mengetahuinya untuk Mandalika Track Walk atau berjalan-jalan di sirkuit Mandalika. Ya, bisa kita berjalan menggunakan sepeda atau berfoto di motor yang sudah disediakan tadi di beberapa starting grid lintasan trek lurus, dan juga kita bisa berfoto ya di mobil radikal yang sudah disediakan di sini, serta berbagai hal ya menarik lainnya yang disediakan untuk tamu atau teman-teman semua jika berkepengen masuk ke sirkuit Mandalika. Jadi sekarang ini makin banyak yang kita rasakan apabila kita sudah masuk di dalam sirkuit Mandalika ini. Ya, di sini sudah terdapat ada mobil radikal ya seperti motor yang sudah disediakan untuk tempat berfoto. Ya, serta sepeda ada dua jenis yang kita bisa gunakan ya untuk berkeliling mengelilingi perlintasan sirkuit Mandalika, yakni sepeda listrik dan sepeda biasa. Dan juga kita bisa merasakan ya naik ke tronton khusus MotoGP yang mana itu digunakan untuk parade MotoGP. Semua rider MotoGP diangkut dengan menggunakan tronton khusus MotoGP tersebut. Iya, begitupun para peserta, pengunjung, wisatawan juga diangkut dengan menggunakan ya truk tronton khusus yang sudah dipergunakan ya rider MotoGP untuk parade. Ya, kita juga diangkut seperti layaknya para pembalap teman-teman ya, mengelilingi perlintasan sirkuit Mandalika sambil kita melihat suasana, pemandangan, merasakan sensasi yang luar biasa berada di sirkuit Mandalika. Ya, dan juga berbagai aktivitas lainnya yang kita bisa lakukan ya di sirkuit Mandalika dalam acara tersebut. Ya, jadi acara ini adalah acara Mandalika Track Walk atau lampak sirkuit Mandalika ya seperti itu. Dan juga beda lagi yang namanya Mandalika Track Day. Jadi Mandalika Track Day itu berbeda dengan Mandalika Track Walk. Track Walk itu seperti yang kita sudah jelaskan, sedangkan untuk Track Day yaitu event rutin atau teman-teman dari Moge dan juga pencinta otomotif ya bisa merasakan sensasi di dalam sirkuit Mandalika dengan menggunakan kendaraan pribadinya seperti itu. Oke, dan baiklah kita lanjut ke area berikutnya sambil kita menjelaskan apa saja informasi terkini ya untuk sirkuit Mandalika ke depannya seperti apa, kapan akan dilakukan, tentunya teman-teman menunggunya, seperti atap tribun kapan akan dilakukan pemasangan. Nah, jadi itu seperti info yang kita sudah dapatkan ya sebelum MotoGP 2024, entah bulan apa nanti. Ya, kita akan lihat ya kapan akan dikerjakan untuk pembenahan dari tribun sirkuit Mandalika serta area yang lain yang dibikin lebih menarik ya, lebih keren seperti pengecatan apa saja yang nanti area mana yang akan dilakukan pengecatan dan area manakah nanti akan dibangun seperti apa
megah atau mewah dari sirkuit Mandalika untuk sarana pendukung fasilitas, karena ini kita ketahui sirkuit Mandalika ya masih terus berproses ya, terus berbenah. Nah, apa saja yang sudah terlihat saat ini kita tetap syukuri. Luar biasa pencapaian dari sirkuit Mandalika dan kawasannya sejauh ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Ya, jadi tidak cukup sampai di sini saja ya. Kedepannya di tahun-tahun berikutnya akan menghadirkan ya Mandalika wow luar biasa nanti untuk wajah tampilan baru dari sirkuit Mandalika. Dan bagian yang sudah jadi akan dibiarkan ya, akan terus dijaga dan dirawat. Tinggal area yang perlu apa saja yang akan dibangun dan yang perlu juga ya dilakukan ubahan nanti jika ada. Nah, jadi seperti ini ya untuk sirkuit Mandalika yang sudah jadi 100%. Tinggal apa saja nanti yang dirasa mau akan diubah agar tampilan lebih keren dan sangar dan menarik ya untuk sirkuit kebanggaan Indonesia yang sangat sayang sekali, lokasinya sangat strategis ya, lokasinya sangat indah, pemandangan yang luar biasa, pemandangan pantai, perbukitan dan berbagai hal lainnya. Dan tentunya pasti akan ditambah dengan megah atau mewahnya dari bangunan yang menjadi tambahan biar lebih komplit dan lengkap ya untuk kawasan Mandalika yang semewah atau seindah ini teman-teman ya. Dan pastinya kita semua tetap sabar ya teman-teman, kita menunggu ya kapan akan dilakukan. Kita terus nikmati proses dan tahapan apa saja yang ada saat ini di sirkuit kebanggaan Indonesia ini teman-teman ya. Jadi menunggu waktu dan saatnya, tidak mungkin langsung besar atau tinggi ya, kita pun juga sebagai manusia ya, kita kecil dulu baru besar ya. Jadi inilah dia teman-teman ya untuk sirkuit Mandalika, tikungan 10 yang paling dekat dengan bibir pantai ya. Dan kita lihat dan fokuskan ke bukit yang sudah dikeruk. Sekarang ini terlihat ya bekas dikeruk, sudah terlihat ditumbuhi sedikit demi sedikit ya tanaman tumbuhan liar yang ditanami oleh teman-teman kita dari proyek Geomed Vegetasi yang saat ini kita lihat ya sudah terlihat tertutup ya bekas dikeruk, sehingga tidak kelihatan bekas dikeruk melainkan bukit sini terlihat utuh kembali teman-teman ya. Nah, inilah dia kunjungan ya wisatawan, pengunjung terus berdatangan untuk menambah masukan dari sirkuit Mandalika, selain menggelar dari acara-acara yang diselenggarakan yang mana kita tahu sebelumnya. Oke, dan baiklah kita lanjut lagi ke area yang lain. Di sini kita sudah berada di tikungan ke-12 ya, dari ketinggian sekitar 80 meter. Kita lihat juga pemandangan yang lain seperti hijaunya area zona tengah maupun rumputan yang sudah dilakukan pemotongan sehingga terlihat rapi dan terawat untuk area rumput sekarang ya, maupun area yang lain kelihatan bersih ya, karena ada para pekerja khusus yang menangani dari pengerjaannya masing-masing agar sirkuit Mandalika selalu terlihat terjaga dan selalu terawat. Inilah dia tribun merah putih yang salah satu tribun juga nanti akan dikasih atap teman-teman ya, terkait banyaknya teman-teman para penonton yang menduduki tribun tidak beratap merasa kepanasan. Untuk memenuhi keluhan tersebut agar tidak merasa ada efek jera, agar bertambah lagi jumlah penonton sebanyak-banyaknya, untuk itu atap tribun akan dipasangkan atap ya, supaya teman-teman semua aman dan nyaman. Oke, dan baiklah di sini kita berada di akses jalur ya, 2 jalur 4 lajur yang terdapat di sini. Ada bundaran yang kelihatan keren cantik, maupun di area sekitarnya lahan kosong yang saat ini banyak pepohonan yang nantinya kedepannya akan dibikin seperti apa. Iya, jadi seperti yang kita sering ucapkan, jadi kita tetap sabar, selalu menunggu teman-teman ya, ada tahapan prosesnya. Ya, sekarang ini untuk pembangunan infrastruktur dulu yang paling penting teman-teman ya, sebelum nanti apa saja yang dibangun untuk kawasan super prioritas ya, kawasan pariwisata super prioritas ini yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat semakin meningkat dan juga wisatawan semakin meningkat ya, untuk tertariknya dengan Mandalika seperti itu ya.